Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar satu kami di mata kuliah Sistem Operasi Universitas Mercu Buana Program Studi Teknik Informatika tahun 2019. Yang pertama, konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengontrol eksekusi program komputer yang dilengkapi dengan penjadwalan serta pengendalian output atau input dari proses pengolahan data di komputer. Tujuan dari sistem operasi yaitu untuk memudahkan penggunaan komputer secara efisien agar penggunaan sumber data sistem komputer dapat optimal. Kemudian, sifat-sifat dari sistem operasi. 1. Usability yaitu memudahkan penggunaan, mempunyai desain untuk menyenangkan user atau user friendly. Kemudian yang kedua, generality yaitu memiliki banyak manfaat. Sistem operasi dalam dibangun untuk membantu bahkan mempermudah pekerjaan user atau memfasilitasi apa yang ingin user kerjakan. Yang ketiga, efisiensi yaitu memiliki fungsi yang cepat. OS membuat penggunaan sumber daya lebih optimal. Yang keempat, yaitu visibility yaitu memiliki banyak kemampuan yang diharapkan oleh user sehingga mereka mengambil keuntungan maksimal dari sistem operasi. Yang kelima, yaitu fleksibilitas yaitu penyesuaian spesifikasi terhadap kepentingan sesuatu pekerjaan atau lingkungan. Opacity yaitu memiliki izin penggunaan sehingga untuk detail fitur tertentu tidak bisa diketahui atau digunakan. Yang ketujuh, yaitu security memiliki proteksi data dari akses orang yang tidak berhak. Kemudian yang ke-8 yaitu integrity yaitu memiliki proteksi terhadap dirinya sendiri dan user dari sesuatu yang menyebabkan kesalahan. Yang ke-9 yaitu capability yaitu memiliki kemampuan yang terbatas. Yang ke-10 yaitu availability yaitu memiliki banyak kelengkapan dan fungsi dan waktu. Yang ke-11 yaitu reliability yaitu kemampuan untuk meminimalisir kegagalan yang jarang terjadi. Yang ke-12 yaitu serviceability yaitu kemampuan untuk memperbaiki sendiri atau self troubleshooting. Yang ke-13 yaitu extensibility yaitu bertujuan untuk menyediakan input tambahan dan kemudahan dalam modifikasi. Kemudian evolusi sistem operasi. Pada tahun 1945 sampai 1955, pada generasi ini merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat dapat melakukan kecerobohan atau keliruan bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada operasi sistem, maka komputer sistem diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Kemudian pada tahun 1955 sampai 1965, pada generasi ini memperkenalkan batch processing system yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi operasi sistem, tetapi beberapa fungsi operasi sistem telah ada, contohnya fungsi operasi sistem FMS dan IBSJS. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1980, pada generasi ini sistem operasi yang dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online di komputer. Operasi sistem menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Kemudian pada tahun 1980 sampai 2000-an, pada masa ini operasi sistem telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era 1 titik, tetapi dipecah banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Kemudian generasi selanjutnya. Pada generasi ini diperkenalkan operasi sistem yang berada dalam sebuah operasi sistem dan operasi sistem bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan netbook. Operasi sistem jaringan virtual juga berkembang, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah operasi sistem pada perangkat server. Kontribusi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai media penghubung terhadap seluruh perangkat komputer yang ada baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak maupun pemakai. Sistem operasi, operating system, mempunyai peran yang sangat vital dari suatu siklus komputer, dikarenakan tanpa sistem operasi komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Peranan yang dilakukan oleh sistem operasi mencakup terhadap seluruh peripheral dari perangkat komputer seperti media input, output, mengatur penempatan data, mengatur file sistem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sistem operasi ini sangat perlu diketahui oleh para pengguna komputer. Sistem operasi berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan teknologi komputer sehingga para pengguna lebih dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan komputer. Jika dahulu para pengguna komputer lebih banyak harus menghafalkan jenis-jenis perintah, maka sekarang ini
pengguna sudah dibantu dengan gambar dalam bentuk kotak atau toolbar yang mudah dipahami tanpa harus mengingat perintah-perintah. Di samping itu, fasilitas-fasilitas bantuan atau help yang diberikan oleh para pembuat sistem operasi juga secara otomatis atau auto-detect oleh suatu sistem operasi terhadap komponen-komponen baru yang sebelumnya tidak ada, seperti penambahan fasilitas audio, video, upgrade, memori, penambahan modem, dan lain sebagainya. Konsep arsitektur sistem komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu tentang tata cara interkoneksi antara bermacam-macam komponen perangkat keras atau hardware agar dapat melahirkan sebuah komputer yang melengkapi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target keuangan. Konsep dasar proses, thread, simatik, multiprocessing, dan microkernel. Proses dalam sistem operasi adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Di dalam bahasa sistem operasi, kita lebih sering membahas proses dibandingkan dengan program. Pada sistem operasi modern, pada suatu saat, tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut. Sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut. Sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap beristirahat di media penyimpanan disk. Hanya pada saat dibutuhkan saja bagian dari program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini akan sangat menghemat pemakaian memori. Thread dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya. Dengan menggunakan cara time slice, ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Simatic multiprocessing adalah proses di mana semua prosesor menjalankan tugas dalam sistem operasi. Ia tidak memiliki hubungan master-slave seperti multiprosesor asimetris. Semua prosesor di sini berkomunikasi menggunakan memori bersamaan. Konsep microkernel dikembangkan pada sistem operasi Mac. Ide dasar dari pengembangan kernel mikro adalah bahwa hanya fitur-fitur yang perlu saja yang diimplementasikan dalam kernel. Mengenai fitur-fitur apa saja yang perlu diimplementasikan ini bisa berbeda tergantung desain sistem operasi. Komponen-komponen sistem operasi yang berada di luar kernel mikro diimplementasikan sebagai server proses dan berkomunikasi dengan message passing via kernel mikro. Misalnya jika user ingin membuat berkas baru, dia mengirim pesan ke file sistem server, atau jika ingin membuat proses baru, dia mengirimkan pesan ke proses server. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.